Sobat Lifestyle-an, kembali lagi bersama saya Fitri di Tanya Dokter Plus yang khusus membahas seputar seksualitas. Dan karena membahas seksualitas berarti ada ahlinya, kalau enggak saya yang jawab kan bisa ngaco ya. Oke, sudah bersama saya Dr. Haikal Ansyari dari Asosiasi Seksologi Indonesia. Halo, apa kabar dokter? Baik Fitri, halo semua, apa kabar? Halo, apa kabar lagi semuanya? Nyapa-nyapa padahal lagi milih-milih. Ada pertanyaannya nih, bagaimana cara meningkatkan stamina pria usia di atas 40 tahun ya dok, biar selalu kuat saat berhubungan? Oke. Stamina pria di atas 40 tahun. Ya, jadi memang dengan bertambahnya usia terjadi penurunan fungsi organ, termasuk penurunan hormon testosteron pada laki-laki. Hormon testosteron adalah hormon utama pada laki-laki yang berperan untuk membentuk dan mempertahankan fungsi tubuh sebagai laki-laki, termasuk fungsi seksual. Nah, berbeda dengan perempuan, kalau perempuan mengalami penurunan drastis hormon estrogen pada saat menopause. Sedangkan laki-laki mulai mengalami penurunan hormon testosteron sejak usia 25 tahun. 25 tahun? Dan semakin nyata saat masuk usia 40 tahun ke atas. Nah, hal ini akan menyebabkan gejala fisik maupun psikis, ya. Tapi gejala yang nyata dan paling dirasakan oleh laki-laki adalah fungsi seksual, ya, di mana ereksinya tidak sekeras dulu, kemudian juga ejakulasinya lebih cepat terjadi atau bahasa awamnya stamina berkurang, ya, nggak tahan lama. Nah, memang kita tidak bisa menghindari penuaan, tinggal menunggu waktu saja. Tapi bukan berarti kita menyerah dengan aging process, dengan penuaan. Kenapa? Karena kita bisa menghambat, memperlambat proses penuaan, bahkan mengembalikan ke kondisi semula. Gitu. Dengan, nah, yang paling mudah dan sederhana dan murah adalah lakukan pola hidup sehat mulai detik ini. Oke, yang pertama pola hidup sehat harus dirubah nih. Itu kalau yang masih merasa betul, pola hidupnya masih berantakan gitu, pertama harus dibenerin dulu. Itu yang paling mudah dan murah. Yang pertama adalah konsumsi pola makan gizi seimbang. Gizi, oke. Ya, batasi konsumsi karbohidrat sederhana. Batasi simple karbo. Ya, contohnya apa? Makanan, minuman manis, ya, sirup, minuman bersoda, kemudian kopi manis atau kopi hype itu dikurangi tuh, ya. Kemudian juga kurangi konsumsi makanan lemak jenuh seperti gorengan, daging merah berlemak. Dan perbanyak konsumsi serat, buah-buahan, sayuran. Banyak buah dan sayur. Kemudian rutin olahraga. Nah, nggak perlu olahraga berat, nggak perlu futsal, nggak perlu main bulu tangkis, tapi lakukan olahraga dengan intensitas ringan hingga sedang. Tapi konsisten. Konsisten, betul banget. Contohnya apa? Jogging, sepeda santai, dan angkat beban maksimal dengan beban 30% dari beban tubuh. Gitu. Dan tentunya lakukan setiap hari minimal 30 hingga 40 menit. Selanjutnya adalah stop merokok dan tidak konsumsi alkohol berlebihan. Tidur cukup, tidak begadang, bisa menghandle stres dengan baik, ya. Dan lakukan medical check up paling tidak 1 tahun sekali. Dan untuk mereka, untuk laki-laki yang usianya di atas 40 tahunan, lakukan juga pemeriksaan prostat. Kelenjar prostat. Kenapa? Jadi pemeriksaan prostat aku juga biasanya cek jantung seringnya kan, tapi jarang mungkin orang yang mengecek prostat. Kenapa? Karena pada rentang usia di atas 40 tahun atau 45 tahun sudah mulai terjadi pembesaran kelenjar prostat. Makanya perlu dilakukan cek prostat untuk laki-laki yang usianya di atas 40 tahun atau paling tidak di atas usia 45 tahun. Ya. Dan yang paling penting lagi adalah jaga keharmonisan hubungan dengan pasangan, ya. Harmonis. Betul. Memang kita nggak bisa menghindari yang namanya kejenuhan, ya, suntuk dengan pasangan sudah bertahun-tahun. Tapi jangan menyerah, ya. Banyak hal yang masih bisa dieksplor.
Makanya jangan pernah jatuh cinta, tapi membangun cinta. Bangun cinta setiap hari. Setiap hari, oke. Jadi lakukan berbagai variasi, variasi tempat dan lokasi bercinta. Banyak-banyak honeymoon. Iya, variasi posisi bercinta. Pokoknya masih banyak bagian tubuh pasangan yang bisa dieksplor, gitu. Dan kalau misalnya hubungan ini dapat dijaga dengan baik, tetap harmonis ya, tentunya akan mendapatkan kepuasan setiap melakukan hubungan seksual. Nah, kalau misalnya sama-sama puas, maka hal ini akan membantu tubuh kita menjadi lebih baik, baik staminanya maupun kondisi hormonnya. Kenapa? Kalau kita merasa happy, bahagia, maka akan membantu hormon kita dalam kondisi yang balance. Nah, dengan demikian akan membantu memperlambat proses penuaan. Jadi memperlambat proses penuaan itu caranya di-maintain, jangan tunggu 40 tahunan nanti ya. Kalau yang masih muda-muda nih boleh diulang lagi, disimak lagi video ini, diputar-putar lagi, catat satu-satu. Dan untuk yang sudah 40 tahun jangan lupa juga medical check up. Dan ingat, kalau misalnya sudah mengalami gangguan fungsi seksual seperti gangguan ereksi, gangguan fungsi ereksi atau gangguan ejakulasi, jangan sekali-kali lakukan pengobatan sendiri, tapi segera kunjungi dokter untuk konsultasi dan jangan malu untuk mengajak pasangan. Iya, dengarkan, konsultasi langsung pada benar-benar yang expertise ya. Kenapa? Karena fungsi ereksi dan ejakulasi ini berkaitan erat dengan fungsi tubuh secara keseluruhan. Jadi jangan dianggap remeh ya, karena berpengaruh pada kesehatan kita secara keseluruhannya. Jawabannya selalu lengkap ya Dokter Hai kali ini ya. Pasti Sobat Lifestyle yang tadi bertanya, wah seneng banget nih dapat jawaban dari Dokter Hai kali ini. Oke, kalau buat teman-teman yang masih ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis langsung di tab komen kita, nanti kita pilih dan kita bahas di episode selanjutnya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya, bye-bye!